Sepanjang hidup, kita sering mendengar nasihat untuk makan lebih banyak sayuran demi kesehatan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa sayuran justru bisa membuat gula darah melonjak drastis tanpa kita sadari, perlahan merusak kesehatan dari dalam. Bahkan, sayuran yang sering dianggap sehat pun bisa menjadi musuh diam-diam bagi penderita diabetes atau mereka yang sudah berada di ambang prediabetes. Ini bukan sekadar saran biasa, ini adalah peringatan yang serius. Karena ketika sayuran tertentu dikonsumsi dalam waktu atau bentuk yang salah, kadar gula darah bisa meroket, memaksa pankreas bekerja keras, dan pada akhirnya mempercepat datangnya resistensi insulin, penumpukan lemak berbahaya di perut, hingga komplikasi diabetes. Video ini akan membuka mata Anda terhadap kenyataan yang jarang dibahas. Karena faktanya, tidak semua sayuran bekerja untuk kebaikan tubuh jika kita memiliki masalah dengan gula darah. Banyak orang makan sayuran ini setiap hari, mengira mereka membuat pilihan sehat, padahal sebenarnya mereka sedang memperburuk kondisi metabolisme. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di sini saya akan mengungkap 5 sayuran yang sebaiknya dihindari jika Anda ingin mengendalikan gula darah. Dimulai dari peringkat kelima. Sebuah sayuran yang kelihatannya tak berbahaya, tapi bekerja di tubuh Anda layaknya gula murni. Dan sebelum kita mulai mengupas satu persatu, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini sekarang juga. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan tips dan pengetahuan berharga seputar cara alami mengontrol gula darah, menjaga kesehatan, dan memperpanjang usia aktif Anda. Di peringkat kelima, ada jagung. Jangan buru-buru membelanya dulu. Kita tidak sedang membicarakan soal GMO atau pestisida, tapi tentang bagaimana jagung itu sendiri bekerja di dalam tubuh. Bahkan jika Anda merebusnya sendiri di rumah, tanpa garam atau mentega, bahkan jika jagung tersebut organik sekalipun, dampaknya pada kadar gula darah tetap sama. Lonjakan glukosa yang tajam dan cepat. Penyebabnya ada pada kandungan amilopektin, sejenis pati yang dipecah tubuh hampir seketika begitu masuk ke sistem pencernaan. Akibatnya, gula darah naik drastis dalam waktu singkat. Tubuh merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah. Jika ini terjadi terus-menerus setiap hari, pankreas akan bekerja terlalu keras dan sel-sel tubuh mulai kehilangan sensitivitas terhadap insulin. Inilah jalan menuju resistensi insulin, sindrom metabolik, penumpukan lemak visceral, dan akhirnya diabetes tipe 2. Lebih buruknya, jagung tidak hanya hadir di bentuk utuhnya. Banyak orang menambahkannya ke salad, memakan popcorn, atau tanpa sadar mengonsumsi sirup jagung fruktosa tinggi yang tersembunyi di minuman, saus, snack, bahkan daging olahan. Popcorn yang katanya rendah kalori pun bisa menjadi jebakan karena indeks glikemiknya tinggi dan bisa memicu lonjakan gula yang berbahaya. Apalagi jika dikonsumsi malam hari atau saat tubuh sedang lelah. Jika Anda benar-benar ingin mengontrol gula darah, jagung sebaiknya hanya sesekali dikonsumsi dalam bentuk rebusan utuh dan disertai protein serta serat tinggi untuk memperlambat penyerapan gula. Namun, sirup jagung fruktosa tinggi, camilan olahan berbahan dasar jagung, dan popcorn manis harus dihapus sepenuhnya dari menu harian Anda. Di peringkat keempat, kita punya beteraba, atau yang sering disebut beetroot. Sayuran ini memang terlihat cantik dengan warna merah keunguan yang pekat dan sering dianggap sebagai superfood karena kandungan vitaminnya. Tapi untuk penderita diabetes, keindahan dan reputasi sehatnya bisa menipu. Masalah utama beteraba terletak pada kandungan gulanya yang cukup tinggi dibandingkan dengan kebanyakan sayuran akar lainnya. Memang, gula dalam beteraba adalah gula alami, tetapi tubuh tetap memecahnya menjadi glukosa yang langsung masuk ke aliran darah. Apalagi ketika beteraba dimasak, baik direbus, dipanggang, atau dijadikan jus, struktur seratnya menjadi lebih lunak dan gula di dalamnya lebih cepat diserap tubuh. Hasilnya, indeks glikemiknya meningkat dan dapat memicu lonjakan gula darah yang tajam,
Bagi penderita diabetes, lonjakan ini sangat berisiko. Kenaikan glukosa yang mendadak memaksa pankreas memproduksi insulin dalam jumlah besar. Jika ini terjadi berulang kali, tubuh akan semakin sulit merespons insulin, sehingga memicu resistensi insulin dan memperburuk kondisi gula darah. Selain itu, banyak orang mengonsumsi beteraba dalam bentuk jus murni karena ingin mendapatkan manfaatnya secara cepat. Padahal, jus beteraba menghilangkan sebagian besar serat yang berfungsi memperlambat penyerapan gula. Tanpa serat, gula dari beteraba akan melesat masuk ke aliran darah tanpa hambatan. Efeknya bisa sama seperti minum minuman manis biasa. Bukan berarti beteraba sepenuhnya jahat bagi penderita diabetes. Beteraba memang memiliki kandungan antioksidan kuat seperti betalain, serta vitamin dan mineral seperti folat, kalium, dan mangan yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, bagi penderita diabetes, cara konsumsinya harus sangat diperhatikan. Mengonsumsinya dalam jumlah kecil, mentah, dan dicampur dengan sayuran rendah karbohidrat lainnya seperti mentimun atau selada akan membantu meminimalkan dampak lonjakan gula darah. Masalahnya, kebanyakan orang tidak memperhatikan porsi dan cara penyajiannya. Beetroot panggang yang dimakan bersama nasi atau jus beteraba yang diminum di pagi hari saat perut kosong bisa menjadi bom gula yang tak terlihat. Karena itu, penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi beteraba, terutama dalam bentuk jus atau olahan matang dalam jumlah besar. Dengan memahami sifat dan dampaknya, Anda bisa tetap mendapatkan manfaat dari beteraba tanpa merugikan kontrol gula darah. Tetapi kuncinya adalah pengendalian porsi, cara pengolahan, dan kombinasi dengan makanan lain. Di peringkat ketiga, kita punya ervilha atau kacang polong. Sayuran kecil berwarna hijau ini memang terlihat polos dan sering dianggap tidak berbahaya karena ukurannya mungil. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai tambahan sehat pada sup, nasi goreng, atau salad. Namun, bagi penderita diabetes, kacang polong menyimpan potensi masalah yang sering tidak disadari. Meskipun termasuk kategori sayuran, kacang polong memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Pati ini adalah bentuk karbohidrat kompleks yang di dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa. Indeks glikemik kacang polong memang sedang, tetapi kandungan karbohidrat per porsinya cukup signifikan. Mengonsumsi kacang polong dalam jumlah besar, apalagi tanpa mengombinasikannya dengan protein atau lemak sehat, dapat memicu kenaikan gula darah yang cukup cepat. Selain itu, banyak orang mengonsumsi kacang polong dalam bentuk kalengan yang seringkali sudah ditambahkan gula dan garam untuk meningkatkan rasa serta memperpanjang masa simpan. Proses pengalengan ini tidak hanya mengurangi kandungan vitamin tertentu, tetapi juga meningkatkan potensi lonjakan gula darah akibat tambahan gula tersembunyi. Bahkan, kacang polong beku yang sudah diberi bumbu bisa memiliki efek serupa jika tidak diperhatikan label nutrisinya. Bagi penderita diabetes, pola lonjakan gula darah yang berulang akibat makanan seperti ini dapat memperburuk resistensi insulin. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan risiko komplikasi seperti kerusakan saraf, neuropati, gangguan penglihatan, retinopati, dan penyakit jantung. Namun, bukan berarti kacang polong harus dihapus total dari menu. Jika dikonsumsi dalam porsi kecil, disajikan segar atau beku tanpa tambahan gula, dan dipadukan dengan sayuran non-tepung seperti brokoli atau bayam, kacang polong masih bisa dinikmati tanpa mengganggu kontrol gula darah. Kuncinya adalah keseimbangan dan kombinasi yang tepat. Yang menjadi masalah adalah ketika kacang polong dianggap sayuran bebas risiko dan dimakan seperti camilan, atau dihidangkan dalam porsi besar di hidangan utama. Karena bentuknya kecil dan rasanya manis alami, orang sering tidak sadar sudah makan lebih dari satu cangkir, yang setara dengan beban karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi, untuk penderita diabetes, kacang polong berada di zona kuning, bukan larangan mutlak, tetapi harus dikonsumsi dengan perhitungan matang. Pahami porsinya, perhatikan cara pengolahannya, dan hindari versi olahan yang mengandung tambahan gula atau pengawet. Dengan begitu,
Anda tetap bisa menikmati rasa manis alami kacang polong tanpa mengorbankan kestabilan gula darah Anda. Di peringkat kedua, kita punya cenora atau wortel. Sayuran berwarna oranye cerah ini seringkali diasosiasikan dengan kesehatan, terutama untuk mata, karena kandungan beta-karotennya yang tinggi. Namun, bagi penderita diabetes, wortel menyimpan sisi lain yang perlu diwaspadai, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau diolah dengan cara yang kurang tepat. Wortel termasuk ke dalam kategori sayuran bertepung ringan. Meski indeks glikemiknya tergolong sedang, kandungan gula alami di dalam wortel cukup tinggi jika dibandingkan dengan sayuran non-tepung seperti brokoli atau bayam. Dalam bentuk mentah, efeknya terhadap gula darah mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi ketika wortel dimasak, apalagi direbus dalam waktu lama, struktur seratnya menjadi lebih lunak dan karbohidratnya lebih cepat diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Hal ini dapat mempercepat kenaikan gula darah setelah makan. Masalahnya, banyak penderita diabetes yang tidak menghitung wortel sebagai sumber karbohidrat, sehingga tanpa sadar mengonsumsi dalam porsi besar. Misalnya, semangkuk sup sayur dengan potongan wortel yang banyak atau jus wortel murni bisa memicu lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Jus wortel khususnya berbahaya karena hilangnya sebagian besar serat dan konsentrasi gulanya meningkat, sehingga glukosa lebih cepat masuk ke aliran darah. Selain itu, wortel juga sering digunakan dalam salad manis, acar, atau hidangan yang sudah ditambah gula dan cuka. Kombinasi ini dapat semakin mempercepat lonjakan gula darah. Meskipun beta-karoten dalam wortel sangat bermanfaat untuk kesehatan mata dan kulit, bagi penderita diabetes, cara penyajian dan porsi harus benar-benar diperhatikan. Bukan berarti wortel adalah musuh total. Dalam porsi kecil, dikonsumsi mentah atau dimasak sebentar, seperti dikukus ringan, wortel masih bisa menjadi sumber vitamin A, serat, dan antioksidan yang baik tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Kuncinya ada pada pengaturan porsi, frekuensi konsumsi, dan mengombinasikannya dengan makanan yang kaya protein dan lemak sehat untuk memperlambat penyerapan glukosa. Kesimpulannya, bagi penderita diabetes, wortel berada di area waspada. Ia bukanlah sayuran yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi bukan juga sayuran bebas konsumsi tanpa batas. Bijaklah dalam memilih cara mengolah dan jumlah yang dikonsumsi agar manfaatnya tetap bisa didapat tanpa mengorbankan kestabilan gula darah. Di peringkat pertama, kita punya batata doce, si ubi manis yang sering dianggap sebagai pilihan karbohidrat sehat oleh banyak orang. Memang benar, batata doce lebih baik daripada kentang biasa dalam beberapa aspek, seperti kandungan seratnya yang lebih tinggi dan indeks glikemiknya yang sedikit lebih rendah. Namun, bagi penderita diabetes, batata doce tetap termasuk sumber karbohidrat yang harus diwaspadai, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Batata doce mengandung gula alami dalam bentuk maltosa, yang dapat menaikkan kadar gula darah cukup cepat, apalagi jika diolah dengan cara yang membuat teksturnya sangat lembut, seperti direbus lama atau dipanggang hingga sangat empuk. Proses ini memecah sebagian pati menjadi bentuk gula sederhana yang lebih mudah diserap tubuh, sehingga lonjakan glukosa bisa terjadi hanya dalam waktu singkat setelah makan. Masalah lain yang sering terjadi adalah porsi. Banyak orang menganggap batata doce adalah bebas makan karena label sehatnya, lalu mengonsumsi dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan total karbohidrat hariannya. Bagi penderita diabetes, satu potong besar batata doce panggang saja sudah bisa menyumbang karbohidrat setara dengan sepiring nasi kecil, apalagi jika ditambah lauk dan sayur yang juga mengandung pati. Selain itu, meskipun batata doce memiliki serat yang membantu memperlambat penyerapan gula, kandungan serat ini tidak cukup untuk sepenuhnya mengimbangi tingginya jumlah karbohidrat jika porsinya besar. Inilah sebabnya penderita diabetes harus mengatur porsi dengan ketat dan idealnya mengombinasikannya dengan sumber protein dan lemak sehat, seperti telur rebus, ikan panggang, atau alpukat untuk menurunkan kecepatan penyerapan gula.
Tidak hanya itu, batata doce juga sering dijadikan bahan untuk kue, bolu, atau cemilan manis. Dalam bentuk ini, risikonya menjadi 2 kali lipat karena selain karbohidrat dari ubi itu sendiri, biasanya ditambahkan gula, tepung, dan minyak yang semuanya dapat memperparah lonjakan gula darah. Kesimpulannya, batata doce bukanlah sayuran yang sepenuhnya dilarang, tetapi ia juga bukan pilihan yang bisa dimakan bebas tanpa perhitungan. Jika Anda penderita diabetes, batata doce hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah kecil, jarang, dan selalu dikombinasikan dengan makanan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat. Dengan begitu, Anda masih bisa menikmati rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut tanpa mengorbankan kestabilan gula darah Anda. Sekarang kita sudah tahu 5 jenis sayuran yang ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi bagi penderita diabetes jika dikonsumsi tanpa kontrol. Mulai dari jagung yang kaya pati dan cepat menaikkan gula darah, beet dengan kandungan gula alaminya yang tinggi, kacang polong yang meskipun sehat tetap memicu lonjakan glukosa, wortel yang manis saat dimasak, hingga batata doce yang sering disangka aman, padahal bisa memberi beban besar pada kadar gula darah bila dimakan berlebihan. Pesannya jelas, tidak semua yang diberi label alami atau sehat otomatis aman untuk penderita diabetes. Kuncinya ada pada pemahaman, porsi, dan kombinasi makanan. Dengan mengetahui bagaimana setiap makanan memengaruhi kadar gula darah, Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijak, mengontrol gula darah dengan lebih efektif, dan pada akhirnya menjaga kesehatan jangka panjang. Ingat, mengelola diabetes bukan berarti harus menghilangkan semua makanan favorit Anda, tapi belajar mengatur cara mengonsumsinya. Pilih porsi yang tepat, kombinasikan dengan protein dan serat, serta perhatikan metode memasak yang meminimalkan lonjakan gula darah. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang bisa membantu Anda hidup lebih sehat dengan diabetes. Bersama, kita bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga kesehatan Anda.